Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa menunaikan ibadah siam, ibadah qiyam, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita juga bermohon kepada Allah agar ibadah-ibadah tersebut diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Dan akhirnya kita bermohon agar kiranya diizinkan menutup Ramadan dengan menggapai keridhaan, ampunan, dan pelepasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir sebagaimana umur manusia berakhir. Demikian juga dengan Ramadan, ia akan berakhir. Rasanya seperti baru kemarin kita menjemput Ramadan, namun kini ia akan pergi lagi. Meski ia masih akan kembali, namun belum tentu ia bertemu dengan kita lagi, karena kematian setiap saat bisa datang memutus semua hubungan, termasuk memutus hubungan kita dengan Ramadan tahun depan. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Umur manusia di dunia ini tidak akan ada nilainya jika tanpa amal. Seseorang menjadi mulia atau hina bukan karena umurnya, tapi karena amal yang menghiasi umurnya. Nabi memandang bahwa orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, orang yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Dunia ini seperti juga Ramadan, akan meninggalkan di belakangnya dua golongan, yaitu ahli taat dan ahli maksiat. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan, dan siapa yang menanam keburukan akan menuai keburukan. Setiap muslim di akhir Ramadan hendaklah menjadi orang yang tinggi semangat juangnya kepada kebenaran, menguat keimanannya kepada Allah, meninggi rasa cinta dan kepeduliannya kepada sesama, maksimal taqarrub dan ibadahnya, dan tersambungkan silaturahimnya dengan sesama. Intinya, Ramadan telah menebar kebaikan dan potensi kesolehan, yang dengan itu seseorang akan berhak dengan surga yang dijanjikan. Keutamaan yang ada pada Ramadan mengharuskan setiap muslim untuk selalu merindukan bertemu dengannya, dan kepergiannya menjadi kesedihan baginya. Jamaah kultum dan hadirin sekalian, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta bersama Ramadan tersebut. Dengan begitu, kalaupun Ramadan tahun depan kita tidak bertemu lagi, paling tidak Ramadan tahun ini mampu menghantar kita kepada ketakwaan dan husnul khotimah. Adapun beberapa warisan Ramadan yang harus dijaga, yaitu yang pertama, jagalah spirit keimanannya. Bulan Ramadan dengan seluruh keutamaannya telah memberikan spirit keimanan bagi setiap muslim. Atas dasar kekuatan imanlah
Ia mampu menahan lapar dan dahaganya saat berpuasa, dan atas dasar iman pula ia bertahan qiyam setiap malam, dan atas dasar iman pula lah ia mengeluarkan zakat fitrah dan hartanya di penghujung Ramadan. Andaikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seorang muslim, tentu dia tidak akan membiarkan spirit keimanannya redup. Dengan spirit tersebut, ia terus bermujahadah untuk menggapai takwa sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Yang kedua, jagalah tradisi ubudiyahnya. Bulan Ramadan adalah momentum menguatnya tradisi beribadah, bukan hanya menguat secara kuantitas tetapi juga kualitas. Tradisi ubudiyah tidak hanya menguat di siang hari, tapi juga di malam hari. Intensitas ibadah semakin diperintahkan, dipacu dengan mencari malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mencari Lailatul Qadar, tidak ada yang lebih kuat dipacu selain ibadah-ibadahnya, baik itu ibadah qalbiyah atau ibadah hati, ibadah jasadiyah atau ibadah fisik, ataupun ibadah maliyah atau ibadah harta. Tradisi menguatnya ibadah di bulan Ramadan ini harus bisa ditransfer di bulan-bulan lainnya sesudah bulan Ramadan. Yang ketiga, rawatlah benteng-bentengnya. Amalan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ia adalah benteng bagi setiap muslim, benteng dari syahwat dan benteng dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa adalah tameng yang dijadikan tempat perlindungan seorang hamba dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menegaskan bahwa puasa adalah benteng pertahanan yang kuat bagi seorang muslim dari buruknya pengaruh syahwat, perut dan kelamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh yang sangat aku takutkan dari kalian adalah syahwat keji dari perut dan kemaluan kalian serta hawa nafsu yang menyesatkan. Yang keempat, jagalah kemesraan dengan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Jahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah naungan, seolah-olah awan, atau seolah-olah dua kelompok burung berbaris berhujah membela para pemiliknya. Bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambilnya berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Ahmad. Ramadan telah berperan menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran dengan membacanya, mentadaburinya, serta mengamalkannya. Semua ini adalah pola kemesraan hubungan dengan Al-Quran yang harus terus dijaga agar ia juga menjaga kita baik di dunia dan di akhirat. Yang kelima, peliharalah atmosfer keagamaannya. Sekali dalam setahun, Allah datangkan dalam kehidupan orang-orang beriman momentum yang begitu kuat atmosfer keagamaannya, itulah bulan Ramadan. Pada momentum ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.
Padanya semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Bulan yang telah menghadirkan atmosfer keagamaan ini telah pergi, tapi kepergiannya tidak boleh menjadikan atmosfer keagamaan yang telah didatangkannya juga harus pergi. Kita wajib menjaga atmosfer keagamaan tersebut dalam kehidupan kita sesudah Ramadan ini hingga nanti Allah menetapkan ajal kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ibnu Katsir menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya, peliharalah Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera, agar kalian nanti mati dalam keadaan beragama Islam. Karena sesungguhnya sifat dermawan itu terbina dalam diri seorang berkat kebiasaannya dalam berderma. Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Perintah untuk menjaga atmosfer spiritual adalah perintah yang logis, karena hanya dengan menjaganya lah seseorang akan dengan mudah menjadikan akhir kehidupannya sebagai akhir kehidupan yang baik. Akhirnya, marilah kita senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah dititipkan Ramadan kepada kita, sehingga andai kita tidak bisa lagi bertemu Ramadan yang akan datang, kita tetap akan berbahagia karena telah memelihara keutamaan yang telah diajarkannya kepada kita semua. Selanjutnya, pada penghujung kultum ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala keagungan. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Jadikan kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Dan semoga kita selalu diberi umur yang panjang, agar kita bisa bertemu Ramadan selanjutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kultum yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.